Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Irawati SHMH PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Hukum. Di sini kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi tentang interaksi dan dinamika hukum dalam kebudayaan. Perspektif kajian studi antropologi hukum, pengaruh Universitas Negeri Semarang terhadap masyarakat Kecamatan Gunung Pati. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dimas Gitias Putra dengan NIM 23080100695. Saya Raffi Aditya Ahmadani dengan NIM 23080100803. Perkenalkan, nama saya Dubes Setiawan dengan NIM 23080100697. Perkenalkan, nama saya Afwan Garunuha dengan NIM 23080100088. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagian abstrak. Penelitian ini mengkaji bagaimana norma hukum dan nilai budaya masyarakat Gunung Pati berinteraksi dengan kehadiran Universitas Negeri Semarang menggunakan pendekatan kualitatif, observasi, wawancara, dan studi literatur. Ditemukan bahwa Universitas Negeri Semarang berperan sebagai agen perubahan sosial. Interaksi antara kampus dan masyarakat memunculkan negosiasi nilai hukum yang mencerminkan perubahan sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Antropologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan budaya, termasuk bagaimana norma hukum terbentuk dari adat, nilai budaya, dan praktik sosial. Di Indonesia, khususnya di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, yang menjadi lokasi Universitas Negeri Semarang, terjadi interaksi antara nilai tradisional masyarakat lokal dan nilai-nilai modern yang dibawa akademik Universitas Negeri Semarang. Sebagai wilayah yang mengalami perkembangan pesat, terutama dengan kehadiran Universitas Negeri Semarang, Gunung Pati menjadi arena pertemuan antara tradisi lokal dan pengaruh institusi pendidikan modern. Universitas Negeri Semarang sebagai lembaga pendidikan tinggi tidak hanya berperan dalam ranah akademis, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar. Studi ini menyoroti bagaimana masyarakat menegosiasikan identitas budaya di tengah modernisasi dan bagaimana hukum adat beradaptasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah apakah interaksi antara sivitas akademika Universitas Negeri Semarang dan masyarakat lokal mempengaruhi cara pandang terhadap hukum dan norma sosial, dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebijakan Universitas Negeri Semarang dan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka. Penelitian terdahulu, teori integritas sosial. Teori integritas sosial oleh Emil Durkheim menjelaskan bagaimana masyarakat dengan latar belakang berbeda dapat berinteraksi dalam bentuk hubungan sosial yang stabil. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto 2022 menemukan bahwa sistem terdapat tantangan dalam integritas sosial antara mahasiswa UNES dan warga Gunung Pati. Terdapat upaya integrasi sosial yang efektif seperti kegiatan sosial, pengajian bersama, serta program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dan dosen. Lalu teori integritas sosial. Teori integritas sosial yang ditemukan oleh Gilin menjelaskan bahwa interaksi sosial merupakan proses hubungan timbal balik yang berlangsung dalam hidup bermasyarakat. Dalam konteks pengaruh Universitas Negeri Semarang atau UNES terhadap masyarakat Kecamatan Gunung Pati, interaksi ini dapat diamati melalui hubungan antara mahasiswa, dosen, dan warga sekitar UNES. Selanjutnya ada pembahasan.
Interaksi antara mahasiswa atau Sivitas Akademika UNES dengan masyarakat lokal mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum dan norma sosial. Interaksi antara mahasiswa dan Sivitas Akademika UNES dengan masyarakat lokal secara signifikan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum dan norma sosial. Melalui program-program seperti kuliah kerja nyata di Desa Susukan dengan sosialisasi Keshum yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Mahasiswa meningkatkan kesadaran hukum sesuai amanat UUD 1945. Selain itu, keterlibatan dalam forum kemitraan polisi masyarakat dan mahasiswa memperkuat sinergi antara kampus, aparat, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Aktivitas seminar, diskusi, dan kampanye hukum juga membangun kesadaran kritis di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Interaksi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap norma sosial, ketertiban, dan lingkungan. Pendekatan langsung seperti door-to-door memperkuat hubungan harmonis dan membantu mengurai kesenjangan antara teori, akademik, dan realitas sosial, sehingga menciptakan sinergi positif yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial yang berkelanjutan. Selanjutnya, pandangan masyarakat mengenai peraturan atau kebijakan yang diterapkan UNES terkait lingkungan sekitar dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. UNES sebagai universitas konservasi menerapkan kebijakan lingkungan yang meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Meskipun ada dukungan, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan sampah dan energi kebersihan. Program penghijauan dan pengelolaan limbah telah membantu memperbaiki kualitas udara dan menciptakan peluang ekonomi baru seperti ekowisata. Namun, perlu pendampingan lebih lanjut. Sinergi antara UNES, masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah daerah sangat penting untuk efektivitas kebijakan. Edukasi, sosial, dan inovasi teknologi ramah lingkungan menjadi kunci dalam meningkatkan peran serta semua pihak. Dengan peningkatan ketertiban dan evaluasi berkelanjutan, UNES dapat menjadi contoh universitas yang berkontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Solusi: penguatan program sistem. UNES dapat memperluas program pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan warga lokal seperti pelatihan usaha kecil dan menengah atau UKM atau kegiatan sadar hukum lingkungan. Hal ini akan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian yang kedua, peningkatan dialog budaya. Untuk mengatasi potensi konflik budaya diperlukan forum komunikasi rutin antar Sivitas Akademika UNES dan masyarakat lokal guna membahas isu-isu terkait norma sosial, keamanan, dan lingkungan. Diskusi ini dapat memperkuat hubungan harmonis antara kedua belah pihak. Kemudian solusi yang ketiga adalah penerapan kebijakan inklusif. UNES diharapkan terus mengembangkan kebijakan konservasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar. Dengan demikian, visi universitas konservasi dapat tercapai tanpa mengesampingkan kebutuhan lokal. Kemudian solusi yang terakhir yaitu monitoring dampak sosial. Institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Negeri Semarang atau UNES perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dampak sosial dan aktivitas kampus terhadap masyarakat sekitar untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi bersifat positif dan inklusif. Selanjutnya kesimpulan. Interaksi antara Sivitas Akademik Universitas Negeri Semarang atau UNES dan masyarakat Kecamatan Gunung Pati menciptakan dinamika sosial dan hukum yang kompleks namun produktif. Namun pendekatan antropologi hukum ditemukan bahwa keberadaan UNES tidak hanya berdampak pada aspek pendidikan, tetapi juga membentuk norma-norma sosial baru, mempengaruhi praktek hukum adat, serta mendorong terbentuknya nilai-nilai hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan. Kegiatan-kegiatan seperti kuliah kerja nyata atau KKN, forum kemitraan masyarakat, serta program konservasi lingkungan memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Di sisi lain, masyarakat juga mulai menunjukkan perubahan cara pandang terhadap hukum dan norma sosial, serta terlibat dalam proses negosiasi nilai-nilai hukum yang mencerminkan kebutuhan dan konteks lokal. Namun, perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, terutama dalam kebijakan konservasi lingkungan UNES, masih perlu ditingkatkan agar tercipta keselarasian antara visi kampus dan kepentingan masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.